Mau cerita apa dari aku ada semua. Ayo, aku udah setengah gila nih. Ada orang yang pernah lu bantu, Iya, terus nyikat lu juga. sikat bleh. Ikut ngatain. Ikut ngatain. Iya, mantap gak? Kenapa begitu? Karena duit dari orang lain atau karena apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ada. Lu bayangin. Ada nih, ya, yang ngatain gue lagi nih kemarin nih. Tapi alhamdulillah ada positifnya. Akhirnya gue semakin keluar. Ngatain gue. Weh, gitu. Bilang si kata dia gitu. Gara-gara ya kan? Ya. Dia ngatain. Di situ dengan lantamnya mulutnya. Wah, mantap mulutnya. Padahal sebelum dia keluar dan gak kerja sama gue, dia ngasih tahu anaknya sakit, penanah, gak punya uang. Dan lu bantu. Kita tolongin masuk rumah sakit. Lu bayangin tuh, tolol gak tuh? Lu bayangin tuh, hah? Di situ dia lantang banget, lu bayangin gak? Nggak, tunggu. Itu setelah itu pisahnya kenapa semua? Siapa? Ya orang itu. Iya memang udah, gue ngurangin karyawan. Oh. Ngurangin karyawan ya memang, daripada lu terus-terusan juga gue gak bisa bayar. Ya. Iya kan? Terus habis itu kejadian lu disikat. Mantap bleh. Lu mau cerita hidup gue yang mana lagi? Oke, gue mau ambil positif ya. Iya. Oke, gue coba gini. Tapi pertanyaan gue tadi adalah gini sebenarnya. Tapi ada kan orang-orang yang lu bantu dan tetap ingat dan sayang sama lu ada? Ada. Ada. Bahkan yang gue pernah bantu dan gue lupa, yang tiba-tiba dia datang sendiri gitu. Ada ya. Ada. Berarti tidak semua manusia seperti itu. Iya. Enggak semua manusia. Tapi yang gue bingung ini, dendamnya kenapa? Ya itu makanya. Gue nggak pernah pakai uang dia, gue nggak pernah ini dia. Lu keluar juga gue sudah selesai semua. Gitu, jadi maksud gue gini, udahlah gitu. Gue itu kesalahan gue. Ini tuh dari mana sih? Sifat lu dari mana sih? Ayah, ibu? Bokap ya. Bokap Gue banyakan udahlah ngomel doang. Ibu keras. Nyokap gue biasa aja. Tapi nyokap gue juga bukan tipe orang-orang yang teriak gitu, bukan. Tapi nyablaknya iya. Oke. Nyablaknya dia iya. Tapi lu lebih ke ibu atau ke ayah? Bapak, orang banyak ngeliatnya mukanya ke bapak ya. Ke bapak. Iya. Tapi waktu gue gendut banget ya, gue gampang banget gendut. Oh, lu pernah gendut? Lu lihat di Google. Bukan segede-gede lagi, gue naik tangga mesti didorong. Bener, gede banget tuh gara-gara Ipan Gunawan, setan. Dia apa aja makan, makanya dia gede, gue gede. Iya. Leher sampai resign, lu tau nggak? Apa nggak ada leher gue begini? Dia ke dokter, kalau habis dia ke dokter lupa dokter gendut lagi dia tuh. Iya, memang tuh. Nah, udah dimain aja lagi temanya. Dia temanya lagi kurus, iya deh. Iya deh, gue sih iya aja. Iya, bener. Iya. Bener. Entar Gue kalau janjian sama dia ke Friends tuh. Dia mau makan. Ntar dia mau makan enak katanya. Dia bukan yang mau ke Friends ya? Dia mau open sama Mas ditagi ke sana. Gue takut ke sono digosip. Iya tuh Haji, Iya kan? tuh Haji mulutnya lemes. Makanya ini gue ke sono. Ya kan gue lihat ini mau wah mama. Dia kan ke gue gini, lu gak mau curhat ke gue? Gak ada. Ini pasti tayangnya kesel dia. Makanya gue gila gue bilang. Ini tayang ini kesel dia. Temen-temenan aja kagak main begitu-begitu. Iya, dia kesel nih. Jejak digital ini akan tahu anak gue ada seorang ayah yang pernah berjuang untuk sama dia. Jadi bukan gue nggak mau temuin dia. Bisa gue datang ke sekolahnya. Ya, kenapa nggak? Nanti si anak akan jadi bingung. Jadi kalau gue nggak mikir ke anak, susah. Tapi gue bisa datang ke sekolahnya langsung. Terus mau ngapain? Cuman peluk cium doang. Selama ini gue kayak gitu. Haknya. Jadi jangan kewajibannya doang yang gue harus lakukan. Haknya. Mau ada di titik terendah pun mas, gue sama anak pasti gue duluin. Tapi kalau gue sampai kayak begini, ini udah fatal. Jadi maksud gue tuh di poin ini adalah tentang anak bro. Jangan kemana-mana. Udah poinnya tentang anak. Sebenarnya kalau ikutin dari yang awal Udah beres. Gue gak minta apapun. Jadi gue cuma mau ngasih tahu udahlah, ini kita solid. Tapi kan jawabannya kan ada ininya dia di rumah, ada ininya di rumah, tempatnya nyaman. Bukan itu. Tapi kan ketika dibahas lagi, dulu waktu ini
Dulu sebelum menikah itu mulu pembahasannya. Jadi ngomongnya nggak akan nyambung. Makanya akhirnya gue punya keputusan udah lewat jasa lawyer. Ya. Kalau gue ngobrol nyambung, ngapain gue ngelibatin orang? Nggak nyambung. Ditanya gimana, jawabannya gimana ke gue. Apa salah? Gue cuma mau yang gue minta ini apa hal yang sulit. Tapi giliran gue ada keterlambatan bayar, ini lepas tanggung jawab, ini wah bener-bener lu rendah serendah-rendahnya. Sebelum Dokcin menayangkan rangkuman dari podcastnya terbarunya Koko RO di Deddy Corbuzier, ya, Close the Door, Dokcin thanks God ya, Koko RO memilih untuk menjadi tamu di Close the Door-nya Deddy Corbuzier, ya, podcastnya, dibanding podcast-podcast yang lain. Bukan berarti podcast-podcast yang lain tidak baik, tapi kan ada lebih baiknya untuk vibe dan persona seperti Koko memang harus datang ke podcast yang memang diperhitungkan, ya, dengan orang yang mengerti dan sudah bergelut lama di bidang entertain. Contohnya seperti kayak Bang Deddy Corbuzier, ya. Contohnya kalau yang kemarin itu yang mengenal banget lah setidaknya sisi Koko RO, seperti kayak Nada Persada juga bagus. Thanks ya untuk Deddy Corbuzier untuk menghadirkan Koko RO. Segala macam pembicaraan, pertanyaan itu ngalirnya sangat-sangat enak, sangat-sangat seperti sahabat lama, sangat-sangat elegan, dan banyak hal yang kita bisa kutip dari sebuah pandangan hidup. Oke, ini cuplikan yang Dokcin udah kempal, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dan hanya ingin pesan terhadap Koko RO, ya. Koko RO, Koko Ruben tercinta, semangat dan sukses selalu. Ya, sukses intinya dalam memperjuangkan hak asuh anak. Yang Maha Kuasa selalu di samping Koko RO karena memperjuangkan sesuatu hal yang memang untuk kepositifan, memang banyak lika-liku. Amin ya rabbal alamin. Semoga lancar dan sukses perjuangan yang sedang diperjuangkan. Ini cuplikan rangkuman yang udah Dokcin satukan semua. Silakan nonton. Jadi hal perjuangan yang gue lakukan ini udah ngomongin hal terpahit, Mas. Ini yang gue lakuin adalah hal terpahit sebenarnya. Jika memang ada temboknya, jika ini, gue tidak akan tekan itu. Ya, jadi tapi ini jejak digital ini akan tahu anak gue ada seorang ayah yang pernah berjuang untuk sama dia. Jadi bukan gue nggak mau temuin dia, itu terpaksa gue lakukan. Even gue kalah pun, ya minimal akan ada hari yang diputuskan kan. Iya, pasti. Sebenarnya kalau ikutin dari yang awal, Beres. lu tanya gue nih sekarang, gue ada rasa nggak percaya diri gitu di mata anak gue, itu ada rasa nggak percaya diri. Ada satu anak ada anak gue Talia itu, dia tahu bagaimana suasana itu. Ya, teriak-teriak di dalam mobil, terima telepon, wah ngapain gue gitu. Ketika tutup telepon, itu rasa gue cuman gini, gagal gue. Gue ngomong apa? Jadi bukan anaknya tahu, anak udah tahu. Gue mau ikhtiar gimana? Apa salah? Gue cuman mau yang gue minta ini apa hal yang sulit. Tapi giliran gue ada keterlambatan bayar, ini lepas tanggung jawab, ini dimana? Wah, bener-bener lu rendah serendah-rendahnya. Ada nih, ya, yang ngatain gue lagi nih kemarin nih. Tapi alhamdulillah ada positifnya, akhirnya gue semakin keluar. Ngatain gue, weh, gitu. Bilang si kata dia gitu, gara-gara ya kan, ya, dia ngatain, di situ dengan lantamnya mulutnya, wah mantap mulutnya. Padahal sebelum dia keluar dan nggak kerja sama gue, dia ngasih tahu anaknya sakit, nanah, nggak punya uang. Dan lu bantu. Kita tolongin masuk rumah sakit. Lu bayangin tuh, tolol nggak tuh? Ya, itu setelah itu pisahnya kenapa semua? Siapa? Ya orang itu. Ya memang udah gue ngurangin karyawan. Dan masya Allahnya, gue nggak, dia kalau setiap gue ada pengajian, ada kajian, dia ikut bantu. Dia ikut bantu. Sampai gue bilang, jangan nanti lu disangka orang. Nanti dipengaruhi oleh lu bilang, Ruben. Salah lagi. Lu bilang katanya ntar lu dipaksa gue masuk Islam. Salah lagi. Nggak ada, gue nggak ada. Bahkan kalau lagi minggu gue nggak ada kegiatan ya, terus Onyo mau ke gereja ya, lu tau kan orang pada libur nih, di rumah cuma gue doang sama dia. Gue anterin dia ke katedral, kan dia Katolik. Iya. Ke katedral, gue ke Istiqlal. Iya kan seberang-seberang kan. Dia sore. Ada lorong di bawah lagi Iya, kan. dia sore di katedral. Ya gue belum asar, ya gue tunggu di situ. Dan dia tahu bapaknya di masjid. Jadi, Nyo, ini muternya lumayan. Jadi Ayah butuh 5 menit deh. Ayah baru muter. Jadi jangan Onyo udah keluar baru itu ya, karena Ayah nggak parkir di gereja. Oke. Gue gak bisa hidup deh. Lu kasih gue tantangan nih, gue seminggu nih gue 200.000 gue hidup. Gue juga hidup. Gue juga hidup. Ini kalau ya ini menjadi tayangan buat suatu saat buat mereka gitu ya. Ini adalah hal yang ya pertama minta maaf gitu, maaf untuk situasi yang terjadi. Tapi yang pasti ini semua adalah terpaksa. Salah satu cara Ayah cuman ingin bersama-sama kalian. Jadi mudah-mudahan ya
kalian diberikan kesehatan ya, kalian diberikan kekuatan, dan dalam doa ayah sendiri nama kalian harus selalu nomor satu untuk Allah jaga dimanapun kalian berada. Terus bahagia kan? Ya, sama.